Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Kita mulai ya untuk pertemuan perdana kita untuk mata kuliah Etika Profesi kelas RB. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Ini kelas RB. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Sebelum kita mulai, pertama saya akan menunjukkan kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan. Jadi ini aturan awal kita ya untuk melaksanakan mata kuliah etika profesi. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Nah, jadi ini untuk kontrak perkuliahan. Ini disamakan dengan kelas RA juga ya. Deskripsi mata kuliah. Oke, silahkan dibaca. Lalu capaian pembelajaran. Lalu indikator capaian pembelajaran. Strategi pembelajaran. Nah, di sini untuk penilaian ya, itu 30% untuk evaluasi tengah semester dan 30% untuk evaluasi akhir semester. 30-30. Lalu nanti kita akan banyak presentasi dan tugas ya. Jadi harapan saya kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Namun tergantung effort kalian. Karena di sini udah ada pembobotannya ya. 30%, 30%, 20%, 20%. Nah, nanti semoga untuk presentasi dan tugas ini bisa membantu ya apabila ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini kurang bagus. Jadi harap dikerjakan semaksimal mungkin di setiap aspek penilaiannya. Lalu untuk kategori penilaian ini sesuai dengan prodi teknik elektro ya. Lalu di sini juga ada materi. Nah, di sini ya, ini materi kita selama 1 semester ini. Jadi untuk kelas RB ini full dengan saya ya. Dan kelas RA itu full dengan Pak Riza. Jadi dari awal sampai akhir itu dengan saya untuk kelas RB ya. Nah, nanti di minggu pertama sampai minggu ketiga ini saya mengisi materi ya. Jadi ada pengertian etika. Hari ini akan saya sampaikan. Lalu nanti ada pengertian profesi. Lalu ada organisasi profesi ya, khususnya kita untuk engineer. Lalu ada skill berkomunikasi. Lalu nanti setelahnya itu kalian akan melakukan presentasi per kelompok nih, sesuai dengan topik-topik yang ada di setiap minggu ini.
minggu keempat itu kita belajar terkait standar ya. Ini pegangan kalian nanti sebagai seorang engineer, yaitu standar ya. Baik itu standar yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia ya, standar internasional. Di minggu 5 ke 6 juga terkait standar. Lalu ada nanti di minggu ke-7 ya, terkait elektro. Ya. Di PUIL, Undang-Undang Ketenaga Listrikan, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu setelah UTS, nanti kita bahas juga terkait hak cipta, plagiasi, revolusi industri, dan lain sebagainya. Isu-isu terkait pada masa ini ya, isu yang hangat pada masa ini. Nah, untuk UTS atau ETS ya, nanti SI sama juga dengan EAS ya, itu juga bersifat SI. Nah, lalu ini untuk tata tertib. Nah, nanti saya rencana di minggu keempat ya, itu kita adakan luring. Jadi kalian melakukan presentasi secara luring dan berkelompok. Sini total ada 92 kalau nggak salah. Nanti kelompoknya saya yang bagi. Jadi saya akan bagi secara acak dan materi-materi nanti langsung diplotkan. Ini untuk aturan nanti silahkan dibaca ya. Nah, untuk absensi ini harap diperhatikan ya. Kalau kurang dari 80% sudah otomatis dapat E ya. Jadi harap mengikuti perkuliahan baik luring maupun daring itu harus lebih dari ini. Jadi kalian itu kalau dihitung tidak boleh absen, tidak masuk itu sebanyak 4 kali ya. Kalau udah di atas 4 kali udah langsung E. Nah, ini untuk buku referensi ya. Nah, nanti kan kalian akan membuat materi ya, dan akan dipresentasikan. Itu bisa menggunakan beberapa panduan ini. Lalu nanti juga kalau ada sumber dari luar selain ini juga dipersilahkan. Oke, nah nanti saya akan meminta satu mahasiswa perwakilan untuk menjadi ketua kelas ya. Apakah ada yang bersedia? Ada? Silakan. Kalau tidak ada, saya tunjuk ya. Dedi Novaldi ada? Ada, Pak. Dedi bersedia ya? Bersedia, Pak. Dedi Novaldi.
Sebentar ya, saya reconnecting. Oke. Dedi Novaldi, NIM-nya berapa? Jadi NIM-nya 121130085, Pak. coba agak pelan. 121 121 130 30 08 130 085, Pak. 5. Oke. Oke ya, nanti saya kirimkan kontraknya untuk ditandatangani. Oke, untuk kontrak ada yang ingin ditanyakan nggak? Pak, izin masuk, Pak. Ya, silakan. Pak, jadi kan terkait dengan pembagian kelompok akan dibagi oleh Bapak ya, Pak ya. Nah, semisal ada yang PRS, misalkan dari RA ke RB. Contohnya saya pingin PRS ke RB ini, Pak. Jadi untuk namanya sendiri bagaimana? Sedangkan di Siakat belum ada. Nanti makanya pembagian itu di minggu keempat sih, sebelum minggu keempat lah, minggu ketiga. Nah, itu kan udah PRS semua tuh. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Oke ya. Nanti untuk rencana luring, kalau memang akan luring, saya informasikan ya. Itu ketersediaan ruang kelas gitu. Karena menurut saya lebih menarik kalau kita luring. Oke, kita mulai saja ya pertemuan kita. Oke, udah terlihat ya untuk materinya. Untuk materinya sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, kita mulai. Pertama, mungkin saya perkenalkan dulu diri dulu ya. Nama saya Gede KM Atmajaya, bisa dipanggil Pak Gede. Beberapa udah tahu pasti ya. Di semester lalu mungkin udah ketemu atau di semester sebelumnya udah ketemu. Nah, jadi di tahun lalu sama saya mengajar juga terkait etika profesi dan rekayasa ya. Nah, jadi untuk profesi sendiri, kalau saya sebagai dosen, selain dosen itu ada juga ikut di konsultan ya, konsultan. Lalu juga ini sedang mendaftar di PII juga ya, namun belum keluar terkait keanggotaan. Jadi nanti kita akan bahas banyak terkait etika profesi ya, khususnya di bidang engineering atau di desa. Nah, nanti kita bahas ya terkait apa itu etika profesi, lalu apa saja yang akan kita pelajari ya, atau kita akan tekankan terkait etika profesi. Nah, kalau kalian kan ada yang namanya kode etik mahasiswa ya. Jadi seperti kalian pun memiliki kode etik gitu ya. Dan nanti ketika kalian lulus, kalian bekerja di bidangnya masing-masing ya, itu pasti kalian akan belajar yang namanya etika
profesi. Ini untuk outline-nya, ada tujuan, lalu saya ambil terkait teori-teori ya, pengertian, lalu juga nanti ada contoh. Jadi harapan saya nanti ketika kalian lulus itu kalian sudah memiliki gambaran ya, terkait profesi yang kalian akan jalani, khususnya untuk engineering ya. Nah, ini untuk pengertian dan kita bedah terlebih dahulu terkait etika itu sendiri ya. Jadi ada tujuan dari etika ya, yaitu menciptakan nilai moral yang baik. Lalu etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia. Sebagai apa? Sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Nah, ini basic ya. Ini kalian sudah pasti sudah menerapkan di lingkungan kalian, di lingkungan bermasyarakat. Kita butuh yang namanya etika. Nah, etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk dan akan menciptakan suatu keluaran, yaitu berupa penilaian di masyarakat. Jadi etika ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Jadi kalau kalian tidak bermasyarakat, artinya kalian hanya hidup atau tinggal sendiri, itu kalian tidak memerlukan etika ya. Namun sebagai manusia kita pasti bermasyarakat. Nah, jadi kita butuh yang namanya etika. Nah, lalu kita juga perlu etika profesi. Ini ada pada profesi ya. Nanti kita akan mempelajari apa itu profesi. Jadi profesi itu bukan sekedar kita pekerjaan yang mencari gaji atau pendapatan di sana ya. Tapi yang namanya profesi itu kita membutuhkan yang namanya skill, keterampilan, pengetahuan, sehingga kita dapat menjalani pekerjaan tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diatur gitu. Seperti kita di teknik elektro, itu nanti kita akan terbagi ya, baik itu di arus lemah, arus kuat, bisa di telekomunikasi, bisa juga di bidang pengolahan data, security, dan lain sebagainya ya. Itu kita membutuhkan skill, keterampilan, dan pengetahuan dalam kita melakukan pekerjaan tersebut. Nah, di sini tujuannya itu ditujukan agar setiap pekerja dapat memahami nilai-nilai moral profesi dan menghindari adanya masalah terkait moral di lingkungan kerja. Nah, nanti ketika kalian udah lulus, lalu bekerja, lingkungan kerja itu bisa dibilang sangat dinamis ya. Sangat-sangat kita tidak dapat prediksi gitu ya. Nah, mungkin sekarang kalian mengharapkan lingkungan kerja itu yang ideal gitu. Nah, namun nanti ketika kalian sudah terjun ke dunia kerja, itu pasti akan tantangannya lebih berat. Mungkin kalau kalian sekarang menghadapi tantangan berinteraksi dengan rekan kalian sesama mahasiswa, lalu berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan misalnya ketika kalian PKM dengan masyarakat, atau ketika kalian KKM dengan masyarakat, kalian sudah mengetahui gitu ya,
di mana kita harus menempatkan diri sesuai dengan kita ya, peran kita gitu. Nah, nanti ketika di lingkungan kerja itu akan lebih kompleks lagi. Oke, sampai di tujuannya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dibahas nggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Lalu pendahuluan, munculnya etika profesi berasal dari terjadinya banyak penyimpangan perilaku dari penyandang profesi terhadap sistem nilai, norma, aturan, ketentuan yang berlaku dalam profesinya. Kalian mungkin sering dengar namanya kalau di dokter itu malpraktek ya. Itu ada penyimpangan terhadap profesinya, yaitu sebagai dokter. Nah, kita juga sebagai seorang engineer nanti itu ada penyimpangan ya, seperti kita melakukan penurunan kualitas, lalu misalnya ada penyimpangan terkait keuangan, waktu, dan lain sebagainya. Lagi ada pekerjaan yang mengesampingkan keamanan. Mungkin kalian sudah sering baca berita ya, terutama di kejadian kereta cepat. Itu ada keamanan yang diabaikan gitu ya, sehingga terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan. Nah, tidak adanya komitmen pribadi dalam melaksanakan tugas, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak berdedikasi, tidak menghargai hak orang lain, tidak adil, dan semacamnya. Ini penyimpangan dalam etika profesi ya. Nah, kalau kita breakdown, itu etika profesi sendiri itu ada kata etika ya. Berasal dari kata ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, baik atau buruk, dan tanggung jawab. Jadi kita berpatokan juga dengan kelompok ya. Jadi ada kelompok yang menilai apakah yang kita kerjakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan kita melihat standar ya. Maka nanti di minggu keempat itu, minggu keempat sampai minggu ke-7 itu ada beberapa standar yang kita akan acu dalam kita melakukan profesi sebagai engineer ya. Mungkin nanti juga kalian ketika tugas akhir itu ada capstone design, di mana ada poin kita harus mengkaji alat yang kita buat itu berdasarkan standar. Baik itu standar Indonesia, SNI, lalu ada standar dari luar seperti IEEE, IEC, ISO, dan lain sebagainya. Jadi kita ada standar dalam melakukan kegiatan rekayasa. Ini jadi untuk etika sendiri itu kalian pasti sudah paham terkait konsep dari etika. Nah, menurut Martin, etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control system. Jadi ada kata performance index dan reference ya.
atau referensi, indeks performa dan referensi dalam suatu sistem gitu. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Sehingga etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Nah, kalau kalian sekarang sebagai mahasiswa, kalian pasti sudah buka terkait kode etik mahasiswa ya. Itu kode etik mahasiswa ITERA ya. Kalau nggak salah itu dokumennya 2015. Di sana ada aturan yang mengikat kalian sebagai mahasiswa ya. Nah, untuk yang etika profesi itu sama, namun nanti kalian akan bergantung dengan profesi yang kalian ambil ya. Konsepnya sama. Itu untuk etika. Lalu ini untuk di KBBI. Etika itu ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral, lalu kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Ini pengertian etika di dalam dunia bisnis atau profesional. Etika merupakan prinsip moralitas yang mengatur dan menjadi pedoman bagi pelaku bisnis atau profesi. Nah, walaupun di bisnis itu juga ada etikanya. Jadi dalam kita bernegosiasi, dalam kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, itu semuanya memiliki etikanya. Nah, mengingat begitu pentingnya etika, hampir semua profesi yang ada saat ini memiliki kode etika profesi yang dituangkan ke dalam peraturan tertulis. Tentu saja memiliki sanksi sebagaimana peraturan lainnya bagi pelaku yang dianggap melanggar. Ini nanti di minggu ketiga, kita coba, kalau nggak minggu depan, minggu ketiga ya, kita lihat coba kode etik dari Persatuan Insinyur Indonesia ya, PII. Jadi nanti kalian ada gambaran kira-kira kode etik yang kita perlukan sebagai engineer itu sebagaimana. Nah, selain etika ada etiket. Nah, etiket ini dia lebih sederhana ya, karena umumnya tidak tertulis. Jadi etiket berasal dari bahasa Prancis, yakni etiquette, yang berarti kartu undangan yang digunakan oleh Prancis mengadakan pertemuan resmi. Etiket adalah aturan sopan santun yang disetujui masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan. Nah, contohnya lebih sederhana ya, meminta bantuan dan berterima kasih, menyapa orang, meminta izin, minta maaf, jangan menertawakan atau menghina orang lain. Nah, ini aturan-aturan yang sebenarnya dari keluarga sudah pasti diajarkan ya. Walaupun tidak tertulis, namun ini merupakan aturan yang memang kita sebagai masyarakat Indonesia itu memegang ini ya, ini sebagai etiket. Dan perbedaannya untuk etika dan etiket
Untuk etika, niat apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. Etiket menetapkan caranya ya untuk melakukan benar sesuai dengan yang diharapkan. Etika itu dari nurani, bagaimana bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. Nah, untuk etiket ini formalitas ya. Mungkin kalian sering menemui etiket ini seperti formalitas ya. Atau bisa dibilang basa-basi ya gitu. Jadi ketika kita menegur atau menyapa, walaupun kita niatnya belum tentu baik, namun kita tetap lakukan ya, untuk formalitas semata. Nah, kalau etika ya memang benar-benar itu berniat untuk menyapa ya, berniat baik. Lalu etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Seperti yang tadi dijelaskan ya, ini ada penilaian dari suatu kelompok. Itu bisa bersifat absolut. Lalu untuk etiket itu bersifat relatif. Untuk etika berlakunya tidak bergantung pada ada atau tidak orang lain. Kalau etiket ya bergantung. Ketika ada orang itu bisa berlaku, ketika tidak ada orang lain itu tidak berlaku. Maka disebut sifatnya relatif ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Silakan ya, jika ada yang ingin didiskusikan. Oke, kita lanjut dulu. Ini fungsi etika, sarana untuk memperoleh orientasi kritis, berharapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Lalu alat pengawas bagi pikiran dan hati nurani dalam rangka menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, alat pengawas atau tadi kita definisikan reference ya, atau performance key. Ini etika, elemen-elemen pokok dalam tingkah laku mahasiswa, kehendak, manifestasi kehendak, tujuan dari perbuatan. Nah, ini kita masuk ke profesi. Tadi kan kita udah bahas terkait etika ya. Dimana etika itu absolut jika dibandingkan dengan etiket, dimana etiket itu relatif ya. Tergantung kondisi, apakah memang ada orang lain yang menilai atau tidak ya. Nah, kalau etika itu bersifat absolut, mutlak ya. Seperti kalian nanti KKN atau KP ya. Nah, itu kalian akan bertemu dengan yang namanya etika ya. Etika di dalam masyarakat maupun etika saat kalian bekerja di tempat KP ya, untuk penerapan kalian dalam mengambil etika profesi ini. Jadi besar harapan saya setelah mengambil mata kuliah ini, kalian memiliki pandangan ya terkait etika profesi. Jadi seperti kalian menuliskan email gitu ya, ada subjek, ada keterangan, lalu ada deskripsi dari email tersebut. Itu kan suatu hal yang basic gitu ya. Lalu ketika menghubungi orang yang lebih tua tingkatannya, itu bisa kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu maksudnya seperti apa, baru menyampaikan pesan gitu. Dan juga nanti
ada tugas pembuatan CV ya. Itu juga akan berguna untuk kalian. Oke, sampai di etika ada yang ingin tanya nggak? Pak izin masuk Pak, sebelumnya mohon maaf. Silakan. Tadi kan sempat disinggung perihal CV. Nah itu tuh sekarang lebih banyak company yang meminta calon pegawai itu menggunakan CV ATS friendly gitu Pak. Nah poin utama dalam menggunakan CV ATS friendly itu apa ya Pak sebenarnya Pak? Gimana? Sorry, terputus-putus. Oh iya Pak, sebelumnya suara saya udah jelas belum ya? Agak-agak putus-putus sih. Coba aja. Oh iya sih, ini saya mungkin mau menyinggung soal bagian CV tadi Pak, kan sempat dibahas dulu sedikit perihal CV. Nah, kalau kita lihat sekarang kan beberapa company itu menggunakan CV yang namanya ATS friendly seperti itu. Nah, itu tuh sebenarnya tujuan utama dalam penggunaan ATS friendly itu apa ya Pak? CV apa? CV ATS friendly. ATS friendly. CV ATS. Oh. Ya. Ini ATS ya. Oke. Automatic Application Tracking System ya. Applikan Tracking System ya. Iya Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, untuk ATS ya. Ini juga saya baru tahu nih ada ATS ini. Applikan Tracking System. Ini mungkin untuk ini ya, men-tracking dari bagaimana kita apply CV-nya ini ya. Ini ATS friendly. Kalau dilihat template-nya sih hampir sama ya, tapi dia kayak terkoneksi dengan ini ya, suatu sistem gitu ya. CV ATS friendly. Kalau dilihat dari komponennya sih masih standar ya. Cuman saya belum baca lagi terkait ini. Menarik ini. Mungkin nanti bisa dijadikan tugas ya. Soalnya saya juga baru melihat ATS friendly ini. Pintos. Oke, nanti coba saya baca dulu ya terkait ATS, CV ATS. Oke Pak, terima kasih. Oke, bagus ya. Nanti sebagai referensi juga. Saya juga baru dengar sebenarnya ATS friendly. Kan kalau saya lihat sih dari poin-poinnya ini masih sama ya. Kita harus melampirkan work experience, activity, lalu university project, hal-hal basic yang memang ada di CV. Cuman kalau dikaitkan dengan sistemnya saya belum lihat. Nanti coba saya ini pelajari. Terima kasih, Ahmad. Oke Pak, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, yang lain? Ada yang didiskusikan? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita
Namun bedanya itu kita mengandalkan suatu keahlian ya. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian seperti keterampilan serta kejuruan tertentu. Jadi bukan sekedar mencari nafkah ya, tapi kita melibatkan keahlian kita gitu ya. Kalian ketika lulus sebagai sarjana teknik elektro, otomatis kalian akan mencari pekerjaan yang berhubungan dengan teknik elektro ya. Maupun nanti ketika kalian merintis bisnis atau usaha, itu kalian akan melibatkan keahlian kalian dalam usaha kalian. Nah, istilah profesi dapat mengacu pada siapa saja yang mencari nafkah dengan cara melakukan suatu kegiatan, bukan tingkat pendidikan, keterampilan, atau pelatihan tertentu. Biasanya profesi memiliki standar tersendiri dan berkaitan dengan profesionalitas sebagai salah satu karakteristik. Nah, kalau profesional itu tingkatannya lebih tinggi lagi dari profesi ya. Jadi sudah melakukan pekerjaan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sampai dengan kurun waktu yang lama ya, sehingga dia menguasai profesi yang digelutinya. Seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian, sementara orang lain melakukannya sekedar hobi. Nah, jadi ada ya di satu kegiatan pekerjaan konsultan itu ada syarat telah berpengalaman selama 5 tahun. Nah, jadi pengalaman tersebut itu dapat menunjukkan bahwa seorang bisa dianggap profesional. Dia melakukan kegiatan itu terus-menerus sehingga dapat dianggap sebagai profesional. Jadi ketika kalian nanti lulus bekerja, kalian mendapatkan profesi kalian. Lalu ketika kalian menggeluti profesi itu terus-menerus sampai kalian benar-benar tahu itu kalian bisa dianggap profesional. Lalu kalau ketika kalian sudah mendapatkan sertifikasi ahli, itu kalian bisa dianggap sebagai ahli ya. Nanti ada tingkatannya sesuai dengan sertifikasi kemampuan yang kalian dapat. Ada pratama, madya, utama, tingkatan sebagai kalian sebagai ahli. Lalu ciri-ciri profesi, ada pengetahuan khusus, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Nah, untuk pengetahuan khusus ini, nanti kalian akan ke tingkat 4 ya, di mana kalian akan memilih mata kuliah yang kalian anggap sesuai dengan bidang yang kalian akan geluti gitu. Kalau di teknik elektro kita itu ada yang bagian arus lemah dan arus kuat ya. Itu di tingkat 4. Nah, nanti harapannya ketika kalian lulus, kalian udah sedikit mengetahui ilmu-ilmu terkait profesi yang akan kalian ambil gitu. Misalnya di arus kuat itu ada di bagian distribusi, transmisi, pembangkit, renewable energy, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan ditanyakan ya oleh HRD dalam suatu perusahaan terkait pengetahuan khusus yang kalian miliki. Lalu adanya kaidah standar moral yang sangat tinggi, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi juga ya. Kita di kampus itu sudah dikenali yang namanya pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, nanti ketika kalian menggeluti satu profesi, itu ada aspek mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Lalu ada izin khusus, bisa menjalankan suatu profesi. Nanti kalian bisa melakukan sertifikasi, pelatihan, dan lain sebagainya. Lalu kaum profesional biasa menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Pasti ya.
Oke. Di sini ada yang ditanyakan nggak terkait profesi? Tidak ada, Pak. Oke ya, kita lanjut. Prinsip etika profesi, tanggung jawab, keadilan, otonomi. Ini yang umum ya. Jadi kalau kita buka yang PII, itu ada etika profesinya sendiri. Ini yang umum ya, yang pasti tanggung jawab. Kalian sebagai mahasiswa pun udah tahu ini, pasti tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Ini nanti kalian temui di tugas akhir, itu kalian diarahkan untuk membuat kurva S. Ya. Itu sebagai kalian tanggung jawab dalam mengikuti, dalam membuat suatu pekerjaan. Jadi ketika kalian membuat tugas akhir, kalian membuat timeline, dibuat kurva S. Nah, diharap kalian mengikuti kurva S tersebut ya, untuk menjadi guideline kalian dalam menyelesaikan PA. Lalu terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Nah, ini kalau kalian misalnya mendesain power system ya, sistem tenaga listrik untuk mengaliri suatu daerah atau desa maupun itu kan kalian mendesain ya, kapasitasnya berapa, lalu butuh pembangkitnya berapa, trafonya berapa, kabelnya berapa. Nah, itu kalian harus bertanggung jawab dengan desain kalian gitu. Nah, kalau terjadi gangguan, sistem kalian blackout, pasti yang dipertanyakan engineer-nya siapa gitu ya pasti. Dan itu dampaknya cukup besar. Jadi kalau nanti kalian udah bekerja itu ya, masuk ke dunia profesional, terkadang kalian sudah tidak melihat kalian akan digaji berapa gitu. Namun kalian lebih fokus ke tanggung jawab yang kalian emban ya. Jadi ketika kalian mendesain suatu sistem, ketika terjadi gangguan, gangguannya tidak bisa teratasi, pasti rasa tanggung jawab kalian itu akan terpanggil sebagai yang bertanggung jawab dalam desain. Nah, lalu ada prinsip keadilan. Prinsip ini terutama menuntut orang profesional agar dalam menjalankan profesinya ia tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-orang yang dilayaninya dalam rangka profesinya. Ini juga penting ya, terkait keadilan. Lalu otonomi, prinsip dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Berlaku sejauh disertai dengan tanggung jawab profesional dan tidak sampai akan merugikan hak dan kewajiban pihak lain. Ya, otonomi ini ketika kalian melakukan profesi kalian, lalu kalian memegang suatu standar, di mana misal rekan kalian atau customer itu ingin hal-hal yang tidak sesuai dengan standar. Nah, itu kalian berhak speak up ya, berikan tindakan bahwa itu tidak sesuai dengan standar. Itulah tanggung jawab dan juga otonomi dari prinsip etika profesi kita ya. Lalu ini ada filosofi etika profesi, merupakan sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Sebagai cabang filsafat, etika profesi mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral, dasar atau norma etis umum pada bidang khusus.
Dalam menjalankan etika profesi, maka dibutuhkan penyusunan kode etik profesi yang merupakan perumusan norma-norma dan nilai-nilai moral menjadi indikator perilaku. Jadi kode etik ya. Nanti saya tunjukkan kode etik sebagai insinyur. Ya memang umum ya kode etiknya. Tapi itu ketika kalian resapi, kalian memang jiwai, ketika kalian mengerjakan suatu kegiatan itu pasti berpacuan pada kode etik gitu ya. Nah, ini untuk bagian teori. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah pada perbuatan baik atau jahat. Penilaian etika ya. Sudah. Pentingnya etika profesi. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Ini ada pengalaman ya dengan jasa keahlian profesi. Jadi ketika kita mulai terjun dalam keahlian kita gitu ya, bisa dalam web programming, lalu pembuatan sistem proteksi, sistem listrikan, pembuatan robot. Nah, mungkin di awal itu kalian merasa kita dituntut untuk melakukan secara profesional. Namun efeknya ketika kalian berhasil, kalian mensukseskan pekerjaan tersebut, nanti ada efek berikutnya ya. Ketika kalian diakui karya kalian, itu kalian akan banyak yang menghubungi. Itu udah otomatis gitu. Seperti nanti kalian melakukan deskripsi di LinkedIn atau di CV, itu nanti akan banyak pihak lain yang menghubungi untuk dilibatkan dalam pekerjaannya. Ini banyak nanti bisa sharing pengalaman terkait karya ya, dalam suatu karya yang memang diakui oleh komunitas kita. Ya, akan ada banyak pekerjaan yang ditawari kepada kita. Gitu ya. Nah, jika kita melaksanakannya tanpa etika profesi, itu akan terjadi apa ya? Seperti ketidakpercayaan terhadap karya kita gitu ya. Seperti plagiat atau melanggar hak orang gitu ya. Lalu juga tidak sesuai standar, wah udah otomatis nama kita itu akan jelek ya di mata publik. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal dengan sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh, terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang disebut dengan okupasi, yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional ini. Seperti contoh kasus pada kasus suap di Unila ya, seorang rektor menerima suap, otomatis sudah tidak dapat kepercayaan dari publik ya. Sudah pasti gelar profesornya pun pasti dipertanyakan. Nah, publik sudah mengetahui bahwa melakukan pelanggaran terhadap ini profesinya sebagai rektor. Ini untuk profesi engineer, profesi yang menerapkan ilmu pengetahuan teknologi berbasis matematika dan ilmu pengetahuan alam yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan praktek untuk memanfaatkan mengembangkan sumber-sumber yang ada demi kesejahteraan manusia.
dari standar APT. Nah, jadi ketika kalian menjadi seorang engineer, itu kalian akan erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis matematika. Mungkin ada yang banyak bertanya kenapa kita harus belajar matematika teknik, medan elektromagnetik, sinyal sistem, dan lain sebagainya. Mata kuliah yang memang berat gitu ya. Ya karena memang kalian akan dipersiapkan menjadi seorang engineer. Jadi bedakan nanti kita sebagai sarjana S1 dengan lulusan misalnya SMK, SMP, dan lain sebagainya. Itu jadi ada tingkat-tingkat pendidikan yang memang dipersiapkan untuk profesinya masing-masing. Jadi jangan mengeluh ketika kalian diberikan mata kuliah yang berat-berat. Toh ketika kalian lulus, kalian dipersiapkan memang sebagai seorang engineer. Karena kan kalian yang memilih kan, teknik elektro. Udah pasti akan menjadi engineer. Walaupun nanti kalian bekerja di industri sebagai yang memegang alat sebagai operator misalnya gitu ya. Ya nggak masalah gitu. Toh nanti kalian juga ketika misalnya naik menjadi seorang yang dipercayakan sebagai perancang suatu alat, ya kalian sudah siap karena kalian sudah dilabeli sebagai engineer gitu ya. Jadi nggak ada masalah untuk mata kuliah yang kalian ambil saat ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Jam setengah 12. Kita sampai jam 12 lewat 10 ya. Ada? Kalau tidak ada, kita break sebentar ya, 10 menit. Jadi kita lanjutkan 11.40. Silakan jika ada yang ingin ke toilet. Baik, Pak.
Apa sih artinya ini? Pening pala gue juga. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya sekilas lihat ya terkait ATS yang disebutkan oleh Ahmad Syudi. Jadi rupanya di beberapa perusahaan itu menggunakan ATS itu untuk screening CV ya. Jadi mereka bisa tahu kualitas CV kita itu menggunakan ATS. Nah, sedangkan untuk ATS friendly itu yang dimaksudkan kita membuat CV-nya itu ramah pada ATS ya. Jadi kita tahu ATS ini membaca polanya itu seperti apa. Jadi kita buat CV itu berdasarkan itu. Nah, ada beberapa hal ya di sini yang ATS itu. Pertama itu hindari menggunakan tabel atau kolom. Ini juga saya baru tahu ya, tabel dan kolom. Jadi kalian deskripsi itu headernya apa, lalu deskripsinya itu di dalam kalimat ya, tidak dalam bentuk tabel atau kolom. Lalu hindari menggunakan header atau footer, lalu hindari menggunakan terlalu banyak gambar atau grafik, karena ATS ini dia menggunakan word ya, screening word. Jadi ketika dia detect gambar, itu pasti nilainya akan jelek. Lalu hindari yang bertele-tele. Nah, mungkin juga ATS ini kalau kalian mengapply perusahaan internasional menggunakan bahasa Inggris, itu pasti melihat grammar kalian ya, bagaimana kalian mendeskripsikan tentang profil kalian. Jadi bisa ada penilaian terkait
grammar-nya. Nah, jadi itu untuk ATS friendly ya. Ini menarik juga, mungkin nanti untuk tugas CV bisa menggunakan ATS-nya. Mungkin itu dari saya, Ahmad Syudi. Baik Pak, sudah cukup menjawab. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan ya? Kita tinggal berapa slide lagi nih. Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Etika engineer. Engineering adalah suatu profesi seperti halnya hukum, dokter, farmasi, dan lain sebagainya. Profesional biasanya memiliki pendidikan tinggi, masyarakat pengguna seringkali kurang mengetahui tentang apa yang dikerjakan engineer. Engineer memiliki kewajiban tanggung jawab etika yang merupakan bagian dari etika engineering. Engineer ini kalau di teknik elektro ya, itu pasti kalian sudah coba ya terkait mendesain, baik itu di PCB atau di power system, di proteksi dan lain sebagainya ya. Nanti di tingkat 4 akan lebih detail. Jadi kalian udah tahu perlu biasanya software ya, yang pasti ya, perlu software, lalu spesifikasi dari siapa sih yang akan menggunakan alat kita atau siapa yang akan ada dalam sistem yang kita buat, itu merupakan ranah dari engineer. Jadi nggak hanya apa ya, kalau kalian berpikir bekerja itu kita hanya ada sebagai operator saja gitu, kita diberikan suatu mesin, kita operasikan, itu masih di level bisa dibilang pekerja operator ya. Nah, kalau kita sebagai S1 itu, teknik elektro, kita sebagai engineer ya. Jadi kita itu tujuannya itu dapat mendesain, merancang, mendesain gitu ya. Kan nanti di tugas akhir tuh banyak kalian dituntut untuk merancang suatu alat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Engineer sebagai profesi menjunjung tinggi kejujuran, ketekunan, kepatuhan, mengedepankan keadilan, mengutamakan kepentingan masyarakat dengan sadar mempromosikan pengetahuan, ide, profesional, dan pelayanan publik, bekerja dengan standar operasional yang jelas, mentaati kode etik yang berlaku. Prinsip etika engineer mendukung keselamatan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Ini penting ya. Kalian nanti dapat mata kuliah K3, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, lalu melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya. Ini yang banyak jadi persoalan juga ya. Jadi ada memang pekerjaan yang menuntut kompetensi dinyatakan dengan surat ini ya, sertifikasi Serkom. Nah, jadi Serkom itu menunjukkan bahwa kalian kompetensi di bidang tersebut. Nah, juga pekerjaan itu yang Serkomnya atas nama siapa, namun yang kerja berbeda ya. Itu akan melanggar etika dari profesi engineer. Lalu berlaku benar, sudah pasti ya, objektif dan menjaga rahasia pekerjaan. Nah, ini kalian kalau bekerja di suatu perusahaan yang banyak rahasia perusahaan ya, yang harus kita jaga dan tidak bisa dibuka, atau ketika kalian menjadi seorang konsultan, itu banyak dokumen dari perusahaan yang diserahkan ke kalian. Nah, itu yang harus kita jaga. Apabila kita ingin mempublikasikan dalam bentuk jurnal ataupun paper, itu kita ada etika dalam meminta data ya, meminta data dan juga untuk membuka data tersebut ke publik. Seperti ada kejadian seperti ini ya.
mahasiswa itu mendapatkan slot materi dari dosen. Nah, lalu ketika mahasiswa tersebut ingin mengambil file dari internet, di mana dalam situs tersebut harus mengunggah dokumen terlebih dahulu ya. Nah, sehingga dokumen yang diserahkan dosen tersebut diunggah di dalam website. Nah, otomatis kan akan jadi konsumsi publik ya. Dan itu belum persetujuan dari dosennya. Itu sebagai mahasiswa itu sudah menjadi pelanggaran. Kalau kita dokumen dari siapapun lah, kita belum meminta izin dan kita sudah publish, itu merupakan pelanggaran. Jadi hati-hati ketika kalian men-share dokumen ya. Banyak situs-situs yang kalian ingin kutip, namun harus mengupload file terlebih dahulu. Itu harus kalian meminta izin terlebih dahulu kepada sumbernya, pada sumber. Bekerja keras, jujur, dan bertanggung jawab, terus belajar, meningkatkan kemampuan dan keahlian. Ini wajib ya. Harus terus belajar. Menjaga pelestarian lingkungan, tidak menerima hadiah atau suap yang akan mengaruhi keputusan engineering. Ini seperti saat ini saya terlibat pada proses feasibility study ya. Jadi layak atau tidak suatu PLTS itu diletakkan di atap suatu perusahaan. Nah, nanti saya harus objektif, tim itu harus objektif bahwa pemasangan itu layak atau tidak. Jadi bukan melihat apakah proyek tersebut harus dibangun karena akan ada pendanaan dari perusahaan atau memang kami nyatakan tidak layak gitu, tidak dapat dibangun. Ini harus tidak ada intervensi dari pihak lainnya dalam menyusun dokumen kelayakan suatu proyek. Lalu masalah etika engineer, keselamatan masyarakat, gratifikasi, kecurangan, perlindungan lingkungan, keadilan, kejujuran, konflik kepentingan. Ini yang terjadi pada etika engineer. Masalah engineer cukup mendapatkan ilmu yang terkait dengan dasar engineering, metode penyelesaian masalah, serta desain dan perancangan. Lalu kurang mendapatkan ilmu terkait praktek bisnis, keselamatan, kesehatan kerja, serta etika profesi. Nah, di slide ini saya akan memberikan penekanan. Jadi engineer itu seperti kita ya, belajar itu terkait materi, lalu konsep, praktis itu oke lah, sudah melotok gitu ya di kuliah maupun nanti di kerja. Nah, namun kekurangannya kita itu minim di ilmu bisnisnya. Jadi kita hanya sebagai pekerja saja. Jadi yang kerja kita yang dapat income lebihnya itu di bagian marketing atau di bagian yang orang memang memberikan proyeknya kepada kita. Lalu juga ada terkait keselamatan kerja. Ini makanya penting untuk kita mengambil kuliah terkait K3 ya, supaya kita tahu gimana kita dapat memperhatikan keselamatan kita. Jadi contohnya nih ya, kita sarjana teknik elektro, sudah tahu mengukur arus 3 fasa, menghitung daya 3 fasa. Tapi ketika mengukur panel, kita tidak tahu apakah arus 100 ampere itu besar, tegangan 6000 volt itu besar. Jadi kita hanya tahu di atas kertas. Nah, ketika kita di lapangan, kita menyentuh arus besar ratusan ampere, sudah pasti kita hanya tinggal nama aja ya, almarhum, sudah pasti. Begitu juga untuk tegangan yang besar. Nah, jadi itu yang menjadi awareness kalian untuk
keselamatan kerja ya. Itu sangat penting. Dan ini saya lihat di beberapa lulusan itu masih sedikit yang paham ya terkait besarnya nilai arus, tegangan, lalu juga hal-hal basic terkait elektro itu masih kurang ya. Nah, ini memang ada gap ya. Jadi harapan saya ketika kalian memang sudah mengetahui ya itu terkait etika profesi, itu ada komponen keselamatan dan kesehatan kerja, ini nanti kalian akan ada penekanan ya dalam profesi kalian. Di setiap profesi ya, itu pasti ada keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini sedikit di PII ada tingkatannya. Jadi dari ST, untuk kalian udah menyelesaikan ST, lalu nanti masuk ke IPP ya. Ini Insinyur Profesional Pratama ya. Nanti melaksanakan kerja profesi keinsinyuran secara mandiri, siap digugat untuk tugas rumit di bimbing IPM. Ini pengalaman kerjanya 3-6 tahun. Lalu untuk yang di atasnya ya, IPM, itu dia sebagai madya, dan yang terakhir itu utama ya, ibu. Nah, ini ada tingkatan-tingkatannya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau dulu kan sarjana teknik itu dapat insinyur ya. Namun sekarang ini kita harus mengikuti PI dulu ya, baru bisa dapat gelar insinyur. Oke, ini next saja, nanti akan dibahas case-case-nya. Oke, sampai sini ada yang tanya nggak? Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Izin masuk, Pak. Hmm? Untuk terkait materi yang Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini dan seterusnya nanti itu di-share di mana ya, Pak? Ada GCR-nya atau tidak? Oh, GCR belum ya? Iya, Pak, belum ada. Saya buatkan ya. Nanti minta tolong Dedi koordinasi ke saya terkait apa saja yang kurang. Nanti akan saya share kontraknya. Baik, Pak. Oke. Nah, untuk absen, kalian ada absen sentral linknya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Udah, Pak. Pakai absen sentral aja ya. Nah, terus Dedi minta tolong ini ya, di screenshot aja, share di grup ya. Baik, Pak. Kamu pakai PC apa ini? HP? Pakai laptop? laptop, Pak. Nah, di print screen aja. Ntar di-share di grup. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan nggak? Pak izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Sinaji. Izin bertanya Pak yang soal sertifikasi insinyur itu. Nah, untuk nilai kompetensinya itu didapatkan dari apa ya Pak? Terima kasih. Ini nanti ada ini ya. Kita ngunggah dokumen kita dinilai baik itu ijazah, lalu
pengalaman kerja, sertifikat kompetensi, lalu ada juga wawancara. Nah, jadi nanti kalian diulik lah di situ, baru nanti keluar nilainya. Nah, biasanya kalau di PI itu, kalau setelah ST, lalu ada pengalaman kerja, biasanya udah gampang dapat IPP ya. Nanti yang butuh pengalaman banyak itu di IPM dan IPU, sama nanti di pengalaman kerjanya. Itu sih nilainya itu. Seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya sebenarnya sih PI ini kalau kalian nanti ranahnya ke konsultan atau pekerjaan yang memang benar-benar untuk engineering design gitu, saya berguna nih untuk PI ini. Walau nanti ada lagi misalnya Persatuan Ahli Tenaga Listrikan, lalu Ikatan Konsultan, dan lain sebagainya ya. Masih banyak lah, nggak hanya PII asosiasinya. Mana ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kalau memang bisa luring, saya kabari. Kalau tidak, masih online ya. Saya akan melihat kondisi kelasnya. Oke, sampai sini dulu. Nanti Dedi jangan lupa kontak saya ya. Beberapa hal. Oke, itu aja dulu. Saya akhiri. Selamat siang dan silakan meninggalkan ruangan. Selamat siang juga, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mas Pak. Terima kasih.